Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizman Rifai dengan NIM 1314211090 dari kelas D. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan ruang lingkup administrasi pembangunan. Yang pertama yaitu ada pengertian administrasi. Menurut Dahliang G, tahun 1993, administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Istilah administrasi dalam bahasa Inggris disebut dengan administration, sedangkan istilah administrasi itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Latin ad plus ministrat, yang merupakan bentuk kata kerja yang di dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan membantu, melayani, menunjang, atau memenuhi. Berikut yaitu pengertian pembangunan. Pengertian pembangunan dapat ditinjau dari berbagai segi. Kata pembangunan secara sederhana sering diartikan sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Seperti dikatakan oleh Scheer tahun 1969, di sini ada pertimbangan nilai, Flu-Judgment, atau menurut Rijks tahun 1966 ada orientasi nilai yang menguntungkan. Pembangunan sering dikaitkan dengan modernisasi dan industrialisasi. Pembangunan adalah salah satu bentuk perubahan sosial. Modernisasi adalah suatu bentuk khusus, special case, dalam pembangunan. Dan industrialisasi adalah salah satu segi dari pembangunan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan lebih luas sifatnya daripada modernisasi, dan modernisasi lebih luas daripada industrialisasi. Berikut yaitu administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan sebagai suatu disiplin ilmu administrasi publik menurut para ahli memiliki dua ruang lingkup yang penting, yaitu pembangunan administrasi, the development of administration, atau penyempurnaan administrasi negara atau publik, dan administrasi pembangunan, the administration of development, atau administrasi bagi pembangunan itu sendiri. Administrasi pembangunan pada dasarnya bersumber dari administrasi negara. Dengan demikian, kaidah umum administrasi negara berlaku pula pada administrasi pembangunan. Jadi, adanya sistem administrasi negara yang mampu menyelenggarakan pembangunan menjadi persyaratan bagi berhasilnya suatu pembangunan. Pada dasarnya, administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Ini berarti dalam studi dan praktik administrasi pembangunan diperlukan adanya perhatian dan komitmen terhadap nilai-nilai yang mendasari dan perlu diwujudkan menjadi dasar etika birokrasi. Selanjutnya yaitu tujuan administrasi pembangunan. Tujuan diterapkannya administrasi pembangunan adalah untuk mencapai kemajuan pembangunan yang menuju modernisasi. Atau dapat pula dikatakan bahwa administrasi negara adalah ditujukan bagi negara maju, sedangkan administrasi pembangunan ditujukan untuk negara berkembang. Setidaknya terdapat 4 kecenderungan yang menggerakkan administrasi negara kepada administrasi pembangunan. Kecenderungan-kecenderungan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhatian administrasi negara mengarah kepada masalah-masalah pelaksanaannya dan pencapaian tujuan pembangunan yang dimulai dari perumusan kebijaksanaan, instrumen, pelaksanaannya hingga pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Yang kedua, administrasi negara mengembangkan penilaian mengenai sikap dan peran birokrasi atau behavioral approach serta berbagai masalah hubungan manusia. Seseorang atau kelompok dalam birokrasi tersebut juga ditelaah tentang bagaimana keputusan diambil dan pengetahuan dikembangkan. Berikut ketiga yaitu kecenderungan melakukan pendekatan manajemen dalam administrasi negara. Di sini dikembangkan sistem
analisis administrasi negara terhadap administrasi pembangunan, penggunaan teknik-teknik kuantitatif dan analitis dalam administrasi negara. Yang keempat, administrasi negara memberikan tekanan kepada ekonomi sosial dan kultural. Di sini ditekankan telaah terhadap hubungan dan sikap administratif dengan ekologi, sosial, dan budaya masyarakat tertentu. Berikut yaitu sejarah ilmu administrasi pembangunan. Sejarah merupakan peristiwa atau suatu kejadian yang telah terjadi di masa lampau, dan setiap peristiwa hanya bisa terjadi sekali saja dan tidak bisa terulang kembali lagi. Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga dan peranata-peranata sosial, politik, dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Oleh karena itu, pada dasarnya administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun, serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Dari sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu pengertian, yakni administrasi dan pembangunan. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.